Perkenalkan, nama saya Gagu Krispianati. Saya sebagai founder di CG Leader. Pada zaman itu saya punya brand sama teman sebelum ada CG Leader, namanya Jelata Setara Rata pasnya. Brand itu saya buat sama teman berdua, terus untuk didistribusikan ke distro-distro zaman itu. Tahun 2001 kalau nggak salah ya. Setahun kemudian kita berpisah, terus saya memutuskan untuk bikin CG Leader. 2002 itu saya bikin produk CG, itu masuk di distro zaman dulu. Itu lumayan itu. Karena booming distro di mana-mana kan, termasuk di Jogja. Konsinyasi di distro itu lumayan banyak. Terus setelah 2002 itu saya sempat berhenti agak lama karena di lingkungan saya anak-anak diskom, di teman-teman pada main cetakan zaman dulu, saya ikut bantuin produksi juga, akhirnya paham tentang produksi yang kayak gitulah. Terus mulai awal aktif lagi itu 2013 untuk usaha kulit ini ya. Salah satu alasannya karena survive dulu. Ya kalau dulu kan karena masih kuliah kan kiriman cuman zaman tahun itu sekitar 100-150 per bulan. Itu kan cuman kalau di Jogja kos waktu itu 1 bulan 10.000 sampai 40.000. Sisanya cuma bisa buat makan aja. Nah, setelah itu kita nggak bisa main, nggak bisa nongkrong. Dari situ karena saya sekolah di kulit dan kebetulan teman-temannya banyak yang senasib, kita mulai bikin produk dari mulai bikin sandal, dompet kayak gitu, terus dijual. Kita keliling kota Jogja dari biasanya dulu dari komunitas Mapala gitu, kita sambil nenteng barang buat dijual. Karena saya dulu juga aktif di organisasi Mapala pas kuliah, terus setelah itu nongkrongnya di skena punk juga. Pada waktu itu dompet harganya cuma 20.000 kayak gitulah. Ngalami sendal cuma 5.000, 10.000. Dan menerima pesanan juga kayak gitu, bikin sendal. Nah, ngerjainnya kita nggak punya alat, nunggu kampus tutup baru kita manfaatin alat-alat yang ada di kampus. Karena kita deket sama satpam, Pak Kebonnya kampus, kita kenal semua. Kebetulan lingkungan saya kebanyakan dulu anak diskom isi. Di sebelah saya dulu ada Blank Design Bureau, terus komunitas kayak freelancer. Ya di situ saya dibantu teman-teman untuk berdiskusi lah. Nah, mulai di situ mulai belajar tentang branding, tentang manajemen, tentang apa aja yang dibutuhkan di brand ini. Terus di sini ada poster-poster. Ini dari seniman Yogyakarta namanya Anggit Kunto. Dan ini dari komunitas Nyalakan. Terus ini dari komunitas Grafik Victim. Ini hasil-hasil dompet dulu yang pernah kolaborasi sama seniman-seniman Yogyakarta. Made Fire, Tangguh Havandi, terus Mas Blangkon, terus ada Pak Wedar, ada Indra Dodi, terus ada Diki Leos. Kit ini karyanya Mas Indra Dodi. Ini teman saya kuliah dulu di kulit, terus dia neruskan diisi lukis. Sekarang dia jadi pelukis. Itu Indra Dodi. Saya senang sama poster-poster tentang perlawanan dan kritik sosial. Saya koleksi poster itu sejak SMP dulu ya. SMP saya sudah suka poster-poster. Nah, ini dari teman, ini Danang Catur. Ini Indra Dodi, itu Oka, Ahmad Oka. Ini Mas Sigit, dulu dia vokalisnya band Technosid, Pak Dani Sunu. Ini mesin ini ya. Nah, ini seniman dari Amerika, ini dua ini. Nah, ini Tangguh Havandi, Dom 65, dan poster-poster custom face. Sebetulnya banyak nih, ketutupan kardus. Ini artwork ini yang pernah kita bikin kaos zaman dulu. Ini bikinannya Mas Wedar Riyadi. Ini bikinan Mas Wedar Riyadi, terus ada lagi satu bikinannya Ahmad Oka. CG itu sebetulnya nama gabungan antara nama saya dan istri saya. Pas dulu kami masih belum nikah ya. Jadi kita ambil dari huruf S dan huruf G itu aja. Tapi ketika dilihat di kamus ternyata ada artinya, terkepung. Nah, seperti itulah kayaknya. Karena kalau saya mandang produk kulit itu ya karakter si pembuatnya kayak gitu. Misalkan kita mau ngomongin produk-produk yang ada di Amerika sana, belum tentu mereka kerjaannya memang jahitannya berantakan, itu memang karakternya seperti itu.
jadi lebih berkarakter kayak. Tapi kalau orang umum mungkin mandangnya yang jahitannya rapi itu produknya baik kayak. Kalau saya nggak seperti itu. Jadi karakternya kayak gini, misalkan menurutku loh ya, celana jeans itu sepengetahuanku dari dulu sampai sekarang bentuknya seperti itu. Ya aku pengen tetap bertahan di bentuk seperti itu. Meskipun sekarang mulai dibanjirin produk-produk dari luar atau ini musim produk cewek, terus kita harus beralih ke tren tersebut. Kayaknya seperti ya, pengen stabil di gaya seperti ini. Sebetulnya industri saya ini bukan industri yang besar banget atau yang saya cukup menikmati kalau di usaha ini ya. Industri yang saya jalankan ini saya menikmati. Kalau suka duka ya kayak hutang piutang itu biasa. Banyak hutang, salah kerjaan, kayak itu biasa lah, wajar. Tantangannya adalah karena produk saya itu nggak ada produk cewek. Semua produk saya itu cowok. Itu sangat menjadi tantangan. Karena cowok bukan tipe yang konsumtif kan, untuk di barang apalagi kan. Pasarnya juga sedikit, setelah COVID reda itu agak down. Kita mulai dari awal dan teman-temannya mulai banyak yang berkeluarga kayak gitu dan mulai hire teman-teman baru yang lain. Jadi kita nggak punya toko, kita adanya cuma display room. Kita punya toko hanya di Tokopedia dan Shopee. Kalau di sini cuma buat nongkrong-nongkrong. Display room ada di sini. Ini ruangan kecil yang kita sulap jadi display room. Ini kita cuman temen nongkrong aja, berani nerima pesanan simulator traffic light dari Malaysia, seluruh Malaysia. Kita nggak punya basic teknik elektro, tapi kita berani terima pesanan itu. Dan kita belajar dari nol, akhirnya jadi dan deal dan terbayar. Ini ruangan saya, biasanya saya menemukan desain-desain produk di ruangan ini. Ini mistis, ruangan ini sangat mistis sekali. Terus mungkin banyak hal-hal goib yang membantu proses desain saya ya. Ini di ruangan ini, silahkan masuk nggak apa-apa ini. Nah ini teman yang bantuin produksi di sini. Ini namanya Mr. Ipal. Nama aslinya keren banget. Siapa jenengmu? Oh, Brian Teovaldo. Dia peranaan dari Belanda dan Jabung. Nah, ini awalnya CG ini. Awal-awal kita belum punya mesin, saya bawa mesin dari rumah. Ini mesinnya ibu saya, ibu kandung saya. Dan satu ini mesinnya dari ibu mertua saya. Singer dan Butterfly. Terus ini ada lukisan karya anak saya ini. Ini papan skate, ini tentang family. Terus di dalam juga ada beberapa lukisan anak saya. Ini termasuk salah satunya si leader yang brand ini sudah saya anggap sebagai anak pertama saya. Sebelum anak-anak biologi saya ada karena ini mungkin segalanya ya. Karena yang aku lakukan semuanya itu ya semuanya untuk keluarga ya yang jelas ya. Dan CG itu kan sebetulnya juga tak anggap CG itu adalah anak pertama malah. Bisa menyekolahkan anak saya, bisa dikit-dikit buat beli tanah juga, terus bisa buat lapangan pekerjaan bagi orang lain juga. Sometimes I wanna be on my own, but I don't wanna die alone. If it weren't for your love, then I'd be gone by the morning. Hold on, honey. Jadi saya nggak pernah menuntut anak saya mau jadi apa atau mau, mungkin terserah. Lebih bebasin sih. Ya syukur-syukur kalau mau meneruskan ini nanti. CG ini kan yang ngelola sebetulnya kan aku, dibantuin istri, dibantuin teman-teman produksi juga di belakang. Dan saat ini ya kita bangga udah sampai di titik ini juga, bisa bertahan sekian tahun, bisa hidup sampai sekarang juga. Harapan untuk besar
sebetulnya saya sudah sangat puas ya dengan usaha ini ya. Cuman kalau mungkin suatu hari ada yang meneruskan, entah itu anak saya atau ini jadi perusahaan besar, saya nggak tahu juga. Semoga ada yang nerusin gitu aja dan tetap jadi produk yang berkarakter lah. One day soon